Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini saya akan bercerita sedikit tentang customer ini atau mobil ini. Jadi pemilik mobil ini menemukan bintang Autowork dari video-video yang saya share di YouTube, dan kemudian beliau mengajukan pertanyaan serta memang ada keluhan di mobilnya. Kira-kira solusinya seperti apa gitu ya. Jadi mobilnya tuh sudah mengalami problem di gearboxnya, jadi transmisinya awalnya tidak bisa mundur itu. Terus berikutnya untuk maju juga istilahnya masih dibilang masih bisa, tapi pelan gitu ya bahasanya. Kayak dia ngunci di salah satu gigi di transmisinya, kayak 2 atau 1 atau 3 kayak gitu. Nah, terus sempat saya pengen diminta home service, namun setelah kita bercerita dan saya banyak bertanya juga tentang kondisinya, kayaknya nggak memungkinkan untuk saya datang ke sana, dan itu nanti malah hanya akan menambah biaya untuk diperbaikan mobil ini gitu ya. Nah, terus kemudian kita sarankan untuk di towing aja ke bengkel supaya mempercepat waktu dan menghemat biaya gitu. Oke, kita akan lihat sama-sama kondisi mobilnya seperti apa. Oke, ini kondisi mobilnya. Kita akan cek indikator di situ normal, semuanya nyala. Kita akan starter. Nah, itu dia. Nah, terdengar ya suara bip 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 juga di belakang. Instrumennya muncul kayak gini, displaynya. Dan di speedometernya muncul semua kayak gini ya. Ini lumayan banyak gambarnya ya. Ada check engine, ada ABS, ada hill assist, ada ESP, ada handbrake. Dan itu yang gambar pintu sih, ini kap depan itu sedang saya buka. Oke, sudah tahu ya kondisi awalnya kayak gini. Dan setelah ada persetujuan dan memang langkah apa yang harus saya ambil di awal, saya akan melakukan hal yang pertama, yaitu kita akan cek mekanikal dulu. Yang kita lakukan, ingin kita bongkar transmisinya dulu ya. Kita cek dual clutch-nya seperti apa. Nah, setelah
ini selesai atau teratasi problem di mekanikalnya, kita akan lanjutkan ke elektrikalnya. Tapi ini prosesnya mungkin agak panjang juga, dan ini juga kalau bisa agak dipercepat kayak gitu. Jadi langsung aja kita akan eksekusi untuk langkah awal, yaitu bongkar 2 klep. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Ini kondisi ruang mesinnya seperti ini. Akinya sudah pakai Amaron, lumayan ya, lumayan berdebu. Airnya juga terlihat di sana habis. Tuh, tinggal segitu airnya ya. Ini kemana nih air ini bocornya? Oh, sini. Nih kelihatan nih. Radiatornya kelihatan bocor kayak gitu. Itu yang menyebabkan airnya habis. Oke, kita akan eksekusi dulu biar cepat ketahuan sumber masalahnya apa. Kita akan belah-belah gearboxnya mobil oranye ya. Ini kelihatannya sih baru, ini 2 platnya kelihatannya, tapi nggak tahu kenapa dia macet, dia mundur. Jadi kita akan cek mekanikalnya dulu, kira-kira kenapa dan seperti apa dalamnya. Kita cek.
bukan dengan baik, biasanya dia juga nggak nyusahin nanti. Nih biar tahu, jadi biar jadi ciri khas juga. Tinggal pasang ya. Persiapan mau dirakit. Kondisi ruang mesinnya kayak gini ya. Mantap ya. Mantap sekali kondisinya. Modul ABS juga perlu diperbaiki ini nantinya. Kita akan buat nanti orangnya biar seneng. Transmisi sudah naik, kita tinggal merapikan baut-baut, tinggal masang-masang ya. Penasaran ya, habis ini baru kita tes. Sekarang sedang mau coba kita cek programnya. Ini mobilnya sebenarnya udah selesai, udah nyala. Saya cek tadi, majunya juga udah mau, tapi mundurnya belum mau. Ini masih warningnya keluar kayak gitu, dashboardnya, instrumennya keluar kayak gini. Kita mau cek, coba bisa nggak diprogram. Kalau nggak bisa ya TCM nya mau nggak mau ganti, atau dicariin copotan paling. Apa hasilnya kita akan lihat. Belum lah ya kalau aku. Oh, nenek lek ngira nek sing ngomel. Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin toh. Nah, iya, kamu jangan bandel sama saya makanya. Kalau mau jadi orang sakti. Aneh kan? Tuh ya, muncul ini di sini terlihat U3000, U306, P0700, P2836. Semuanya muncul. Ini datanya gimana nih? Aduh. Kita lihat. Tuh, description. Kontrol modul internal. Warning lamp on, fault current present. Diagnostik. Yang ini modul input power A, circuit open, circuit protect below. Ini apa nih? Transmission control system. Ya, semuanya muncul guys. Gimana guys? Shift fork position circuit failure. Struktur TCM shift fork A calibration learning additional. Nah, kita coba learning dulu nih, mau nggak nih kira-kira.
freeze frame. Bisa harus orang cari serius tanya nih Denny ya Den. Loh, saya nggak ngapa-ngapain loh, Wi. Saya juga cuman biasa ngeklik doang, malah jagoan kamu ngekliknya, saya mah baru belajar. Pura-pura Nih lanjutin nih learning nih. Ntar ya guys, kita lanjutkan Mas Dwi yang learning. program dulu Ya udah silakan. Yang jelas udah kebuka, yuk. Aku tak nemuin Mas Aryo dulu. Nih syuting nih, pegang. Mas Den kameramen.
radiatornya udah dilepas ya Mbak, kondisinya kayak gini tuh, bagian bawahnya udah kayak gitu Mbak. Ini sebenarnya yakin nggak yakin sih saya untuk diservis. Gimana kira-kira, apa mau tetap coba diservis atau mau diganti aja? Kalau pemakaiannya masih 1 tahun ke depan plannya, takut nggak kuat gitu nanti tuh. Ini saya punya nih, kondisinya kayak gini, masih cakep banget. Ini udah kita servis juga, memang kita ada stok 1 gitu ya. Terus pipa-pipanya tuh juga masih bagus, belum ada korosi sama sekali, mulus banget ini sih tuh. Tuh beda banget ya sama yang tadi. Nih kisi-kisinya juga masih cakep banget nih. Nah, perbedaannya sama punya Mbak tuh, ini pipanya, jalur airnya tuh udah lapuk begitu tuh ya. Nih udah lapuk nih, udah pada gerombel-gerombel gini nih. Ditunggu infonya Mbak, mau diganti aja atau tetap ini dicoba servis. Terima kasih. Kita lanjutkan nih, TCM sudah diganti, ini sudah saya tandain, ini yang lama. Nah yang penggantinya udah terpasang, udah diprogram. Sekarang mau saya tes jalan ini barangnya ya. Kita akan uji biar cepat selesai juga mobilnya, karena udah kelamaan kemarin ya, karena kita nyari barangnya susah ya. Nyari TCM itu tidak seindah yang dibayangkan. Udah bolak-balik beberapa kali saya nyoba ya TCM second, cuman ya belum dapat yang bagus gitu. Ini dapat yang terakhir ya, mudah-mudahan nanti awet, bisa bertahan. ABS nya ya, ini masih jadi PR juga, nanti kedepannya nggak tahu nih mau diservis atau enggak. Yang jelas transmisinya sudah berjalan lagi, maju mundur sudah oke. Kita akan coba jalan nanti seperti apa rasanya. Ini posisi R ya, kemarin nggak mau mundur, majunya mau. Fog lamp nyala, kita akan coba ya posisi R. Tuh gerak ya, tuh udah berjalan sekarang. Oke, ntar kita putar dulu. Depannya udah enak banget lagi. Wih, mantap ini rasanya. Maticnya galak. Dua tatnya baru masalahnya ini. Jadi pasti enak banget ini. Walaupun ABS-nya bermasalah ya. Wih, halus pindahnya. Beneran ini. Keras ya soknya ya. Iya, Kayaknya soknya keras banget. yang merah tuh enak banget soknya tuh. Tadi. Yang tadi sama yang Tapi sok belakangnya tadi nggak bagus. merah.
Kita sudah dekat pintu tol, ya, tol andalan kita, tol Sawangan. Ya, kita kan gas, mobilnya Mbak. Gimana nih rasanya nih? Saya baru keluar ini ya, nyoba. Ini juga suaranya gemuruh banget belakang. Ini bearing roda belakang kanan menurut saya harus cepat diganti, ini gemuruh banget parah. Langsung aja kita tancap. Ada truk. Kacanya gelap banget sampingnya. Waktu itu keluhannya bisa jalan maju tapi juga udah nggak bisa kenceng. Jadi kayak nahan di gigi satu waktu itu. Pas awal telepon ke saya, memang pas saya jalan dari turun towing ke bengkel juga gitu sih, kayak gigi satu terus. Oh, ini sekarang sudah bisa lari segitu ya. Tapi memang setirnya enteng banget ini rasanya. Efek dari modul ABS bermasalah. Betul ya? Iya. Jadi efeknya steeringnya tuh kayak nggak bisa ngikutin kecepatan mobil ini di berapa gitu. Harusnya dia kalau ABS-nya berfungsi, setirnya bisa nahan atau memberat gitu lama-lama, ngikutin laju mobil gitu. Ini rasanya enteng banget, jadi agak ngeri-ngeri juga nih jadinya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya, paling nggak 100 lewat lah. 110 RPM 3000, kick down 120. Oh, pindah gigi ya, normal. Pindah gigi lagi. 130. Keras banget mobilnya nih, shocknya. Tuh, di depan ada mobil gak ada lampu lagi. Juga ini mobil apa-apaan nih, truk gak ada lampunya. Kick down lagi. ...140 kurang dikit. Terbang guys mobilnya. Udah dapat ya tuh. Berapaan tuh? Aduh, gak karu-karuan rasanya. Loncat-loncat, shocknya keras. Apaan tuh dari suara-suara aneh? Udahlah gitu aja ya tesnya. Ini transmisinya udah berjalan normal, udah berfungsi lagi. Sampai kecepatan 140 udah dapat. Mungkin pemiliknya juga nggak sampai segitu kayaknya sih, tapi nggak tahu juga. Paling nggak itu udah normal lah segitu. Kick down perpindahannya, ini turun gigi juga smooth. Cuman bearing roda belakang gemuruh banget. Oke, udah kontennya gitu aja ya teman-teman. Ini problem yang dialami mobil ini, TCM-nya bermasalah. Tapi kenapa saya harus bongkar dual clutch? Karena saya pengen urutin dari mekanisnya dulu. Mekanisnya kalau sudah pasti oke, saya pastikan oke, baru ke elektroniknya. Dan ternyata memang TCM sudah
tidak bisa diakalin lagi. Ini dapat ganti, insya Allah sih oke, barangnya baru sebulan pakai ini. Oke, ini kondisinya mobilnya sekarang. Malam ini akan kita antar. Ya, air cukup, minyak rem udah wiper, akan mandikan lalu dianterin. Setirnya terasa enteng banget. Alhamdulillah ini sudah dekat ya, tapi nggak tahu nih rumahnya kemana. Ini sekitaran sini sih kayaknya. Saya akan coba berhenti dulu, nanti akan saya hubungi pemiliknya. Oke. Saya akan telepon dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah nih saya sudah sampai. Ini juga mobilnya di belakang tadi udah sempat kita coba juga ya, sama Mbak Ajeng. Udah nyoba muter-muter ya, merasakan perbedaannya sebelum dan sesudahnya kayak gimana kayak gitu. Dan ini sudah saya serah terimakan. Tinggal nanti saya tunggu kabar berikutnya setelah dipakai, mungkin siang hari atau agak jauh nanti pendapatnya seperti apa. Intinya sekarang saya sudah serahkan, saya akan coba buka kap mesinnya juga. Ya mbaknya kan bisa bedain sebelumnya kayak gimana, sesudahnya kayak gimana gitu ya. Saya akan tunjukkan. Wah, bersih ya. Flashnya nyalain tuh. Nah, saya akan tunjukkan bahwa radiator ada di sini, bisa dilihat. Ini ya Mas ya, kelihatan bening ya, bersih ya. Bisa kelihatan nggak? Radiator tuh, radiatornya baru yang saya ganti, kelihatan di sana ya. Bentar ya Mbak ya. Bisa kelihatan ini nih dari sini. Ini warnanya apa ya? Itu warnanya coolernya hijau sebenarnya. Saya ganti kan dulu pink. Itu coolernya mobil Jepang. Oh. Nah, yang dipakai ya kan. Kalau Ford nih untuk EcoSport bagusnya pakai yang hijau. Hijau atau biru? Oh, bagusnya hijau atau biru Eropa ya? itu hijau atau biru? Bukan pink ya? Nah, Karena ini rekomennya cooler pink. enggak, itu buat mobil Innova. Oh, oke. Nah, itu mobil Jepang lah intinya Iya, ya. iya, harus Ini ya. saya kasih cooler juga saya nggak cas ke Mbak. Niatnya saya memang mobil ini biar sehat, Mbaknya juga biar nggak was-was Siap. lagi. Sudah saya ganti semuanya ya. Dan mesinnya sekarang seperti ini. Biar intinya ini jadi servis saya tanpa saya disuruh pun, memang ini ciri khas saya. Siap. Sudah saya setim juga tadi, sudah bersih. Mantap. Tinggal besok pakai. Siap. Itu ya. Mantap banget. Buat customer Bintang Auto Works, Ya. jangan ragu buat ke Pak Arifin karena pelayanannya gercep, orangnya gercep banget. Ya. Kalau minta apa-apa langsung dilayanin. Terus saya memang orangnya agak keras juga, lunak juga. Itu sebenarnya demi kita jangan ada salah Ya, paham, benar ya, ya Mbak ya? ya, betul. Saya nggak pernah mau ada selisih sama siapapun. Saya lebih suka mengalah daripada customer saya kecewa. Siap. Itu moto saya dari dulu. Siap Pak Arifin, makasih. Ntar kalau ada apa-apa lagi, aku langsung telepon Bapak. Oke, 24 jam nomor saya nggak pernah mati. Ya benar Ya, guys. gitu. Bisa langsung ke Bintang Auto Works. Oke ya. Siap Pak. Oke teman-teman, gitu aja videonya yang bisa saya bagikan. Terus berikan dukungan, berikan masukan kepada channel Bintang Auto Works supaya lebih semangat berbagi tips dan trik otomotif yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sukses. wabarakatuh. Sukses. Salam Bintang Auto Works. Ya. Oke, amin, amin.